Ketika dibuka, Mang Dadang kaget. Anda siapa? Lalu orang tersebut berujar, jangan sedih, jangan khawatir. Saya Muhammad bin Abdullah, orang yang tiap saat kamu bacakan maulid, orang yang tiap saat kamu sebut namanya, orang yang tiap saat kamu ingat-ingat dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim al-a'la. Sampurasun. Damang Bapak Ibu sadayana damang. Alhamdulillah. Bapak-bapak katawis ganteng, pemuda oge katawis tampan, pemudinya kitu teh geulis, ibu-ibu menimeng serang katawisna, nini sedang. Tapi alhamdulillah ini orang tiasa ngariung di Masjid Jami Al-Wasi'ah. Bapak Ibu sadayana sakadik pangantennya ya ararisin selaras nama. Murang kali siap? Hoyong hadiah hoyong? Sada acan urang pasian hadiah murang kali. Anu hoyong hadiah ka panggung. Anu hoyong hadiah ka panggung. Bade istri bade pemagat mangga biasa. Ya ka dia majeng. Bade saurang bade dua orang mangga. Ngan ulah saer teh mah. Mangga deetan dugi ka 3 teu aya nu naik. Murang kali. Ayo, hiji. 2 3. Ya, tepuk tangan buat murang kali. Nah, santri Al-Wasi'ah. Di orang kenalan dulu lah ya. Dari yang paling muda dan tampan dulu. Sebutkan nama, dari manakah gerangan, nama dan alamat. Nama saha, nama nami Iping. Timanten jang Iping. Timanten bumi teh. Oh dekat. Dugi ka gomber kieu nyariosna. Padahal bade di pasian hadiahnya. Teras paling dieu nu di tengah saha nami cek. Hamim. Saha? Kapi. Oh, Kapi. Di mana linggih teh, Cep? Di Lumbung 2. Iya teh Lumbung 2, iya Lumbung 2 mana? Oh, di Payun. Siap. Puji deui. Nami Abi Manjir. Manzir. Masya Allah namanya saya Manzir. Timantan Manzir. Oh, RT 8.
ditaros alamat ke dugi ke air masian terang ya. Gaduh bumi teh cek pilih linglung dugi ka dia. Pertanyaannya ya, pertanyaannya siapa cepat dia dapat ya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia berapa? Oh, usia 5 tahun. Iyalah, ipingelah. Oh iya ayat itu. Usia berapa tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunnya. Nanti kita akan cross check jawabannya. Cep Kapi 40. Cep Manzir 35. Baik, kita buktikan jawabannya. Cep Iping ngawalar nembe 5 tahun. Survei membuktikan salah. Aduh, mau dipasihan hadiah ya. Kayak tipe haji diato hadiah nanya. Cep Kapi nembe ngawalar 40 tahun. Survei membuktikan betul 40 tahun, tepuk tangan. Cep sana teh? Cep Manzir Yuswa 35 berarti sah. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Tapi itu sawios, kurang pasian sariananya. Ya ayatnya artos kan. Wah ayat ini ya. Kami mesep cilok. Iya. Oh ya. Ya tepuk tangan dong buat santri Al-Wasi'ah. Bapak Ibu sadayana simkuring bade berkisah. Jadi ini ada keajaiban, mukjizat perihal ini sebenarnya konteksnya Maulid Nabi ya. Konteksnya Maulid Nabi. Tapi tidak apa-apa. Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi sama-sama yang menjadi aktor utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan oleh Kiai Haji Jamaluddin. Kiai Haji Jamaluddin ini adalah seorang ulama, seorang kiai dari Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten itu di mana Bapak Ibu? Di Banten. Banten dulu provinsinya bersatu dengan Jawa Barat, tapi sekarang berpisah dari Jawa Barat, menjadi provinsi tersendiri. Kiai Haji Jamaluddin menceritakan ada seorang tukang es. Tukang es bernama, ini namanya dijelaskan secara rinci sama beliau. Namanya hapuntennya bilih namina sami. Namina Mang Dadang. Aya Mang Dadang di dia. Jadi dikisahkan ada seorang tukang es namanya Mang Dadang. Beliau berdomisili di Jelambar, Jakarta Barat. Jadi di Jakarta Barat itu ada daerah namanya Jelambar. Beliau tiap hari berkeliling jualan es. Jadi jualan es dari satu tempat ke tempat lain, ya. Tapi jualannya itu tidak pernah ramai. Jualannya itu sepi terus. Lakunya hanya sedikit. Beliau ini Mang Dadang ini dikisahkan beliau tidak paham dan tidak terbiasa dengan kegiatan Maulid Nabi. Jadi naon remang-remang keterang, naon Maulid Nabi teh naonnya Raja Bante kumaha keterang. Nu uninga Mang Dadang nyaeta dagang es pokoknya. Sareng naon milari nafkah kangge anak sareng istrinya. Suatu ketika dia melihat di salah satu musola banyak jamaah sedang berkumpul di dalam musola. Lalu Mang Dadang mendekati karena berpikiran ini banyak jamaah. Mudah-mudahan setelah beres pengajian jamaah tersebut beli es Mang Dadang. Dan qadarullah, Allah menghendaki ketika jamaah sudah beres pengajian, jamaah tersebut langsung memborong es yang didagangkan oleh Mang Dadang.
Dan diketahui bahwasanya jamaah tersebut di dalam masjid itu, di dalam musola itu sedang melaksanakan acara apa? Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya Mang Dadang ini senang, alhamdulillah. Seumur-umur baru jualan, baru keluar dari rumah, langsung nongkrong di depan musola dan jualannya ludes habis semua. Akhirnya Mang Dadang berpikiran, saya akan jualan lagi nih di depan musola. Bertanyalah beliau, ini kira-kira ke jamaah, acara seperti ini dilaksanakan kapan? Kata jamaah, Mang, acara Maulid Nabi itu dilaksanakan tiap hari tapi berbeda lokasi. Jadi upamir Maulid Nabi bulan mulu Bapak Ibunya, pasti tiap masjid yang ngayakin buludan dan pelaksananya beda-beda. Contoh misalnya di Al-Wasi'ah kaping sakieu, di Asambai kaping sakieu, di Nurul Huda kaping sakieu, benten-benten. Akhirnya Mang Dadang mencatatlah jadwal tersebut dan beliau datang ke setiap masjid, ke setiap musola yang mengadakan Maulid Nabi. Tujuannya satu, agar jualan esnya laku dan ludes. Dan Masya Allah, berkah Nabi Muhammad, jualannya ludes. Sampai terbesit Mang Dadang ini setelah beberapa masjid dia jualan. Iya jelma, iya jami, seertieu ratusan orang, puluhan orang datang ke masjid. Itu nanaonan Maulid Nabi itu cenah. Penasaran Mang Dadang teh. Yang awalnya hanya jualan jadi timbul rasa penasaran. Akhirnya apa? Mang Dadang akhirnya datanglah ke dalam masjid, masuk. Beliau sekarang tidak jualan, tapi apa? Beliau datang ke masjid untuk mengetahui acara Maulid Nabi teh nanaonan. Dan ternyata beliau mendapati di dalam masjid dan musola sedang membaca Maulid Nabi, sedang membaca Al-Barjanji, dan ketika Qiyamul Mahalul Qiyam, beliau secara tidak sadar meneteskan air mata, bergetar hatinya. Dari mulai itu Mang Dadang setiap ada Maulid Nabi tidak lagi mendagangkan dagangannya, tapi apa? Membagikan kepada para jamaah. Dibagikan esnya itu. Pulang ke rumah istrinya tanya, alhamdulillah papa dagangannya laku. Bukan, dibagikan kepada jamaah. Tapi istrinya tidak marah. Sampai suatu hari Mang Dadang berniat, beliau menabung tiap hari 3.000. Kata Kiai Haji Jamaluddin dalam kisahnya, tiap hari menabung 3.000 sampai terkumpul beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Beliau mengadakan acara Maulid Nabi di rumahnya sendiri. Jadi akhirnya uangnya terkumpul, beliau ingin mengadakan acara Maulid Nabi. Lalu beliau mengundang tetangga-tetangga untuk hadir ke rumahnya. Dia undang kisaran antara 100 sampai 200 orang. Sangat senang sekali beliau mengadakan ini. Karena apa? Beliau sudah merasa nyaman dengan acara Maulid Nabi. Karena apa? Mengingat-ingat kelahirannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya datang di hari H, Mang Dadang sudah mengundang para tetangga untuk mengadakan Maulid Nabi. Beliau siap-siap bikin makanan 100-200 porsi. Beliau tunggu pada Isya di rumahnya, ada istri dan anak-anaknya. Tetangga belum ada datang satupun. Beliau tunggu sampai jam 8, belum ada tetangga yang datang satupun. Beliau tunggu sampai jam 9, tidak nampak tetangga satupun. Beliau tunggu sampai jam 10, sampai beliau gemeter. Karena apa? Tetangga belum ada yang datang satupun. Sampai beliau tunggu sampai jam 11, tidak ada satupun tetangga yang datang ke rumahnya. Karena apa? Karena tetangga aneh. Ieu Mang Dadang tukang es, ngayakeun Maulid Nabi, bohong. Palingnya mun datangnya moal digarena naon, da tukang es. Padahal Mang Dadang sudah menyiapkan makanan 100 sampai 200 porsi. Tidak ada tetangga yang datang. Akhirnya Mang Dadang berinisiatif dengan anak istrinya, karena tidak ada yang datang, membaca Maulid Berjanji sekeluarga berkumpul. Membaca bait dengan bait, mulai menetes air mata Mang Dadang. Istrinya ikut nangis, anaknya ikut nangis. Sampai ketika Mahalul Qiyam, apa yang terjadi? Allah tidak membiarkan hambanya yang benar-benar ikhlas mengadakan Maulid Nabi untuk bersedih. Karena apa? Karena tidak adanya yang datang kepada rumahnya. Akhirnya Masya Allah, dikisahkan oleh Kiai Jamaluddin ini,
Datanglah segerombol orang berjubah putih, ya, tapi perawakan dan wajahnya beda, seperti bukan orang daerah situ, bukan orang Jelambar Jakarta Barat. Aneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Dadang sambil terkingsak-kingsak nangis dengan istrinya. Ada yang datang, Mah. Siapa kita buka? Ketika dibuka, Mang Dadang kaget. Anda siapa? Lalu orang tersebut berujar, jangan sedih, jangan khawatir. Saya Muhammad bin Abdullah, orang yang tiap saat kamu bacakan maulid, orang yang tiap saat kamu sebut namanya, orang yang tiap saat kamu ingat-ingat dalam doa. Lalu Nabi Muhammad ikut acara maulid dengan Mang Dadang dan keluarga. Tidak begitu lama, lalu mereka pamit, ya. Dan setelah kejadian itu, Mang Dadang berjanji pada keluarganya untuk tidak meninggalkan membaca maulid. Saya kalau menceritakan ini suka bergetar di saya, Bapak Ibu, karena ini kebesaran Allah, ya. Tidak ada yang mustahil dalam dunia ini. Siapa tahu Nabi Muhammad hadir, dan pasti akan hadir. Jadi ini Mang Dadang menjadi inspirasi, dan akhirnya Mang Dadang berwasiat kepada anak istrinya, kalau saya sudah meninggal, sudah wafat, tolong jangan berhenti mengadakan maulid Nabi ini. Meskipun dengan konsep yang kecil-kecil. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sedikit motivasi, inspirasi buat kita semua, ya. Untuk apa? Untuk terus mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dari saya, ini ada kisah dari Kiai Haji Rifat Syahid yang barusan membaca Al-Quran. Di beliau ini luar biasa, ya. Beliau ini adalah putra dari Al-Maghfurlah, pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Cicalengka, Al-Quran Al-Falah Cicalengka. Jadi ayahanda beliau ini dulu adalah qori pertama yang menjadi juara MTQ nasional di Indonesia. Makanya banyak sekali eksodus santri-santri dari luar pulau untuk menimba ilmu di Ponpes Al-Falah. Banyak sekali. Salah satunya adalah qori yang pernah kita undang ke sini waktu Maulid Nabi kemarin, yakni Al-Ustadz Wahyu Andi Saputra. Ustadz Wahyu Andi Saputra itu adalah alumni dari Ponpes Al-Quran Al-Falah. Beliau adalah orang Kalimantan Tengah, orang Palangkaraya, jauh di sana. Tapi jauh, ya, beliau datang ke Jawa Barat, datang ke Kabupaten Bandung untuk menimba ilmu di Al-Falah. Masya Allah. Dan beliau menjadi kemarin di 2022 menjadi juara 1 MTQ nasional tingkat remaja, Ustadz Wahyu Andi. Bahkan Kiai Haji Rifat Abi Syahid ini yang barusan membaca Al-Quran Al-Mukarram ini tahun kemarin ditugaskan oleh negara untuk menjadi delegasi untuk memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin di negara Amerika Serikat. Di Amerika, kesan, Masya Allah. Ini berkah dari Al-Quran. Mudah-mudahan saja kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra-putri yang mencintai Al-Quran, yang menguasai Al-Quran, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran, tidak hanya 1 surat, 2 surat, bahkan bisa sampai 1 juz, bahkan mungkin bisa sampai 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti akan disambung oleh para asatidz yang lain sebelum kita nanti menyambut Mubalik inti, yakni guru kita semua, Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Wal aku minggu terakhir saya tutup dengan pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, mohon jangan lapor polisi. Buah mangga, buah kedongdong, buah durian, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Sekian, walafu minkum, wallahul muwaffiq illa wa bitoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.